Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharyani Natasha Alfitri dari Prodi Akuntansi PJJ S1 Akuntansi, akuntansi dari kelas AK202. Di sini saya akan mempresentasikan soal UAS dari makroekonomi. Jadi di sini saya membedah soal makroekonomi dalam bentuk summary, ringkasan singkat. Disusun saya sendiri oleh Suharyani Natasha Alfitri. Soal pertama, jelaskan secara singkat siapakah pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Oke, di sini ada beberapa pihak-pihak yang terlibat di dalam kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, rumah tangga. Rumah tangga adalah pelaku ekonomi dalam ruang lingkup kecil, namun dari rumah tangga inilah yang kemudian membangun masyarakat luas. Peran rumah tangga dari sisi pelaku produksi dapat dilihat dari pemanfaatan tenaganya untuk perusahaan atau instansi pemerintah. Selain itu, usaha yang dijalankan dalam ruang lingkup rumah tangga disebut namanya UMKM. Sedangkan dari sisi konsumsi, peran rumah tangga dapat dilihat dari pemanfaatan produk, baik barang atau jasa, untuk memenuhi segala kebutuhan. Yang kedua itu masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam kegiatan ekonomi, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Yang ketiga, perusahaan. Perusahaan adalah pelaku ekonomi yang berperan sangat penting sebagai produsen, distributor sekaligus konsumen. Produsen adalah peran utama dari perusahaan yang karena telah menjadi tempat berlangsungnya produksi. Pihak-pihak dari perusahaan berupaya agar produk yang diproduksi bisa sampai ke tangan konsumen. Perusahaan yang berperan sebagai pelaku ekonomi distributor contohnya adalah perusahaan retail. Yang keempat, pemerintah. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, pemerintah bertugas membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi perekonomian negara, baik untuk produsen, konsumen, maupun distributor. Peran utama pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Pemerintah sebagai regulator atau sebagai pengendali perekonomian sebuah negara antara lain. Yang pertama, membuat kebijakan moneter. Yang kedua, membuat kebijakan fiskal. Yang ketiga, membuat kebijakan kegiatan dengan negara seperti impor dan ekspor. Yang kelima ada peran dari luar negeri. Pelaku ekonomi luar negeri itu meliputi kegiatan ekspor dan impor investasi di suatu negara untuk membangun pabrik, pertukaran tenaga kerja, dan memberikan pinjaman modal kepada negara lain. Yang keenam, lembaga keuangan. Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk produk simpanan dengan memberikan suku bunga dan deposito kepada masyarakat luas. Pada soal yang kedua yaitu, jelaskan bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku triwulan 1 2021 mencapai 3 3.961,1 triliun dan atas dasar negara konstan 2010 mencapai 2.643,1 triliun. Yang poin kedua, ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 terhadap triwulan 1 2021 mengalami konstan pertumbuhan sebesar 0,74% Y on Y dan Y on Y. Dari sisi produksi, lapangan usaha, transportasi, dan pengundangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga PKMBRT menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53%. Poin selanjutnya, ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Q2Q, dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 13,04%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35%. Poin selanjutnya, struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan 1 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,70% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,83% Y-on-Y. Kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,97% Y-on-Y dengan peranan sebesar 2,4%. Mama tuh jangan masuk-masuk, nanti masuk YouTube gimana? Nah, pasar apa? Situ, jangan mana? Yang situ, jangan mana? Kita lagi presentasi, malah lewat-lewat pula. Ajir pelani jadi.
Jadi, Lani. Udah. Oke, selanjutnya beda soal di nomor ketiga. Bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19? Oke, kita bedah ya. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Penurunan terhadap dapat dilihat melalui perlambatan perubahan ekonomi yang turun dari 5,02% di tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran yang menurut data Bank Dunia meningkatnya dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,67% pada tahun 2020. Jadi pada COVID-19 tersebut ternyata orang dan pencari kerja juga terhambat karena terhambatnya dari untuk COVID-19. Jadi dalam pencari kerja banyaknya pengangguran. Pengangguran. Oke, next. Pandemi COVID-19 dan korelasinya dengan pasar modal Indonesia. Kondisi perekonomian dapat tercermin dari kondisi pasar modalnya. Secara makro, kondisi perekonomian sebuah negara berkorelasi terhadap kondisi pasar modalnya. Namun, pasar modal cenderung lebih reaktif terhadap potensi krisis. Kecenderungan terhadap terjadi karena pada umumnya pelaku pasar modal memiliki forward looking, yaitu perkiraan masa depan terhadap kinerja keuangan perusahaan masa yang akan datang. Next, di Indonesia, pandemi COVID-19 meningkatkan ketidakpastian ekonomi yang sangat besar. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu penyebab utama turunnya kepercayaan diri investor yang berdampak pada turunnya volume investasi yang dilakukan. Ketidakpastian yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tersebut terjadi dalam beragam aspek, mulai dari pemotongan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja, sehingga masyarakat pada umumnya merespon isu tersebut dengan menjadi selektif dalam penggunaan uang. Hal tersebut kemudian menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa yang sekaligus berdampak negatif terhadap profit perusahaan barang dan jasa. Jadi pada zaman COVID-19 juga banyak para karyawan pemotongan pada hingga terjadinya PHK dalam tenaga kerja sehingga para masyarakat berada sebagian yang hilang pekerjaan karena terhambatnya COVID-19. Penurunan signifikan tersebut dapat dilihat dengan perbandingan nilai indeks harga saham gabungan atau IHSG pada sebelum dan saat pandemi terjadi. Penurunan drastis mulai terjadi pada akhir bulan 2 tahun 2022, di mana virus COVID-19 itu sudah menyebar dan menciptakan rasa takut di seluruh dunia. IHSG yang saat itu bernilai 5.203 kemudian mencapai titik terendahnya pada 5.208 minggu yang sama. Pergerakan IHSG akibat tekanan jual dalam tekanan beli. Dalam studi kasus penurunan harga di IHSG di atas. Ketika COVID-19 pertama kali muncul di dunia dan teridentifikasi menyebar di Indonesia, kekhawatiran dan kepanikan pelaku pasar membuat tekanan jual menjadi sangat besar dan dominan dibandingkan dengan tenaga belinya. Di sisi lain, ketika para pelaku pasar modal melihat adanya potensi kenaikan harga setelah terdepresiasi 38%, tekanan beli menjadi dominan dibandingkan dengan tekanan jualnya, sehingga tren menurun berbalik arah menjadi tren naik. Tren naik yang terbentuk tersebut kemudian didudukan dengan andil pemerintah dalam memberikan banyak stimulus untuk mendukung perekonomian. Dan kemudian ekonomi global yang membuat investor lebih optimistik dengan prospek perusahaan-perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Oke, di sini ada beberapa infografis yang saya jelaskan sedikit. Sedikit. Oke, di sini saya menjelaskan infografis gambar pertama. Meminta perbaikan perekonomian terus berlanjut. Jadi dari infografis yang saya lihat ada dari yang pertama dari triwulan 2021 minus 0,70% YoY didorong oleh kinerja sektor eksternal yang meningkat tajam dan akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut. Jadi di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama sisi pengeluarannya dari ekspor sebesar 6,70%, tumbuh positif ditopang oleh peningkatan permintaan dari negara mitra dagang utama khususnya di Tiongkok dan Amerika. Terus dari sisi impor, di
di sini membaik sekitar 5,27%, didorong oleh perkembangan positif pada sektor eksternal dan perbaikan investasi. Terus selanjutnya ada konsumsi pemerintah meningkat sekitar 2,96% sejalan dengan akselerasi realisasi stimulus fiskal dalam bentuk belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. Dan selanjutnya ada PNBP investasi senilai minus 0,033% meningkat, tercermin dari kontraksi yang semakin berkurang dari kontraksi triwulan sebelumnya. Dan terakhir adalah konsumen rumah tangga yang senilai minus 3% yang masih terbatas. Seiring perbatasan mobilitas masyarakat yang berlanjut di sejumlah wilayah. Ya, di infografis dan infografis selanjutnya. Ada perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah. Jadi, di sini ada beberapa poin. Perkembangan nilai rupiah. Di sini ada nilai tukar rupiah dibuka pada level BIP sekitar 14.230 dolar Amerika Serikat pada 9 April 2021. Dan yield dijadikan yield SDN 10 tahun kemudian di pagi hari 0,6,93% pada 9 April 2021 dan DXY indeks dolar sekitar 92,6 pada 8 April 2021 dan yield use ratio notes di 10 tahun 1,69%, 116% 8 April 2021. Jadi di sini ada perbedaan berapa persen dari dolarnya perbandingannya. Terus ada aliran masuk modal asing yang melalui presi cost di Indonesia 5 tahun 2 April pada sekitar 2012 sekitar 82,73, 9 April sekitar 84,07. Terus transaksi non residen di pasar keuangan domestik, data transaksi beli neto 2,34 triliun, ada saham jual neto sekitar 1,81 triliun dan SBN beli neto sekitar 4,15 triliun. Dan ada B, inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Di sini perbandingan perkiraan inflasi pada 2021 sekitar 0,68%, MT ada sekitar 0,53% dan 1,37%. Jadi di situ bisa kita lihat ada perbandingan berapa persennya pada level terendahnya inflasi. Dan next, yang terakhir adalah inflasi IHK di April 2021 tetap rendah. Jadi sini inflasinya bisa kita lihat sekitar 0,13% pada tulisan merah. Di sini inflasi indeks harga konsumen pada April 2021 itu meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,1%. Jadi inflasi IHK pada bulan April 2021 tetap rendah. Kenapa? Dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok inti dan administrative price di tengah perlambatan inflasi kelompok volatile food. Jadi di sini ada inflasi inti. Kita tengok beberapa poin-poin gambar tersebut. Core inflation meningkat terutama didorong oleh 0,14% karena tekanan inflasi komoditas, emas, perhiasan seiring kenaikan harga emas global. Terus dilanjutkan inflasi bahan makanan bergerak melambat karena terutama didorong 0,14%. Defiliasi komoditas hortikultur dan beras seiring masuknya masa panen. Jadi bisa jadi di sini harga bahan pokok bisa terjadi naik jadi turun, jadi bergerak secara lambat di bahan makanan pada masa 2021 karena di situ pada sisi kita di masa corona. Terus inflasi harga yang diatur meningkat didorong oleh 0,9% MTM, meningkatnya harga pokok terutama rokok, kretek, sini transmisi kenaikan cukai hasil tembakau yang berlanjut. Nah, di sini berarti berhubungan dengan biaya cukai. Jadi seperti barang-barang yang memang berprinsip seperti rokok atau alkohol itu memang berprinsip biaya cukai agar tidak disalahgunakan dan betul-betul resmi. Jadi itu tidak sembarangan menurut pendapat saya. Oke, sekian dari presentasi saya pada 3 soal dari UAS. UAS, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa saya presentasikan bermanfaat buat buat semua yang apa yang saya presentasikan dan soalnya saya benar. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. Bye-bye.